Halo Sobat Promkes, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi masih dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia tahun 2025. Rumah Sakit Umum Pusat RSUD Kando, Manado, hari ini menghadirkan narasumber yang hebat di bidangnya dan kita akan membahas mengenai fenomena mata malas. Saya bersama dengan Dr. Andre Citra, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar hari ini? Saya sehat. Nah, hari ini dokter kita akan membahas mengenai mata malas. Ya, banyak sekali cerita mata malas nih di masyarakat. Hari ini kita akan meluruskan yang benar bersama dengan narasumber ahli pediatrik oftalmologi, ahli mata anak-anak, ya, Dr. Andre Citra. Dok, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sebenarnya mata malas itu, dok? Mata malas itu, atau dalam bahasa medis itu kita sebut amblyopia, itu ada keadaan di mana pada saat lahir atau pada perkembangan dari umur, biasanya dari umur 0 sampai 5 tahun itu ada sesuatu yang mengganggu penglihatan dari si bayi itu atau anak. Itu bisa karena misalkan ada dia ketutup penglihatannya karena ada katarak, atau bisa juga yang paling umum ditemukan bisa karena anak pada umur 1 atau 5 tahun itu ternyata dia sudah memiliki kelainan refraksi, atau dia sebenarnya memerlukan kacamata dengan ukuran yang lumayan besar, biasanya di atas 3 dioptri atau 2 dioptri. Itu bisa dibilang, kalau mau dibilang dengan bahasa umum, seperti +3 atau -3, atau bisa juga di atas dengan silinder yang besar. Itu menyebabkan anak itu sebenarnya pada saat dia umur 0 sampai 5 tahun dia harusnya bisa belajar untuk melihat dunia. Dia juga otaknya itu berkembang untuk menerima rangsangan visual dari mata. Tapi pada saat ada gangguan seperti dia nanti matanya tertutup, ada katarak atau ada ukuran kacamata yang tinggi, itu menyebabkan anak itu tidak bisa melihat jelas. Karena dia tidak bisa melihat jelas, perkembangan visual di otaknya itu akan terganggu, menyebabkan anak itu nanti kalaupun dia sudah sampai dia sudah terganggu, pada saat dia misalkan ketahuan umur 4 atau 5 sudah ada gangguan itu, keluarga menemukan misalkan kenapa anak ini ternyata kelihatan kalau mau nonton atau di kelas harus duduk di depan. Itu waktu dibawa ke dokter mata ditemukan sudah dicoba-coba kok nggak bisa sampai normal, tetap nggak bisa dapat ukurannya, atau dibilang ukurannya susah. Itu kecurigaannya ke arah mata malas. Jadi dia punya mata sudah tidak terbiasa lagi untuk menerima rangsangan visual dari mata. Otaknya itu sudah belum perkembangannya udah terganggu perkembangan visualnya. Oke. Kapan orang tua punya anak lahir, orang tua kan nggak tahu nih anak ini ada kelainan atau enggak. Kapan orang tua sebaiknya memeriksakan matanya ke dokter mata untuk mencegah atau mendeteksi adanya mata malas ini? Oke, sebenarnya bagi kita dokter mata anak sudah sempat dibahas lalu. Yang paling bagus sebenarnya bagi anak-anak, disarankan untuk semua anak-anak sebenarnya dilakukan pemeriksaan itu pada saat dia umur 6 bulan, umur 3 tahun, dan pada saat dia masuk SD. Itu sebenarnya disarankan dilakukan screening, diperiksa, bawa ke dokter mata untuk kita periksa pada umur 6 bulan, 3 tahun, atau pada saat dia mau masuk SD. Jadi kita kalau ada kelainan pada saat itu kita bisa deteksi lebih dini. Tapi kalau pada saat lahir sudah mulai ada tanda-tanda keanehan seperti katarak, atau dia tidak fokus melihat, atau ada satu mata dia juling, itu berarti tanda awas, atau harus nggak usah ditunggu lama, sebaiknya dibawa langsung ke dokter mata spesialis, dokter mata yang spesialis pediatrik oftalmologi. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi kalau juling kan memang kelihatan langsung nggak anaknya juling nih dari bayi nih. Kalau katarak, berarti tanda-tandanya matanya itu putih ya, di tengahnya kelihatan ada putih gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nih pasien ketahuan ada juling, apakah itu sudah pasti dia akan menjadi mata malas atau ada juling tertentu? Salah satu penyebab mata malas itu adalah juling. Kenapa dia jadi mata malas? Karena pada saat orang juling, otomatis hanya satu mata yang dipakai. Satu mata itu, atau kalau dia juling 2 mata, ada satu yang dominan, satu yang kurang dominan, yang kurang dipakai. Jadi juling itu akan menyebabkan mata itu perkembangan visualnya itu terganggu. Jadi dia tidak perkembangan jadi tidak
terbentuk sempurna. Sama juga dengan dia jadi kabur, dia nggak bisa melihat dengan jelas. Ya. Ya, jadi kalau ketemu anaknya juling, Sobat Promkes sebaiknya periksakan ke dokter mata ya. Tadi Dokter Anda Citra menekankan kalau bisa dapat dokter mata anak malah lebih bagus ya. Karena kalau bagi sobat-sobat Promkes yang ingin datang kalau ada kelainan di mata anak, itu sebaiknya cepat dibawa ke dokter spesialis mata anak. Karena kalau cuma dibawa ke optik, kadang-kadang tidak ditemukan, susah. Mereka pasti tidak akan menemukan ukuran kacamatanya karena mereka coba pasti mereka tidak dapat. Jadi bagusnya itu harus dibawa ke dokter spesialis mata anak. Khususnya kita di Kando ini ada beberapa 3 orang di Kando, dokter spesialis mata anak, dan alat-alat kita juga tersedia karena pemeriksaan ambliopia ini memerlukan alat dan obat. Iya. Nah, kalau misalnya dok, ternyata anak dari Sobat Promkes ini terdeteksi punya gejala mata malas, apa terapinya? Ya, pertama kalau kita temukan anak itu mata malas, kalau dibawa ke Kando, kami di sini kita memeriksa dulu. Paling pertama kita harus temukan dulu ukuran, di mana ukuran kacamata. Kalau ini kita bicara ambliopia disebabkan oleh karena ukuran kacamata ya. Kita selesaikan dulu penyebabnya. Kalau karena ukuran kacamata berarti kita harus cari ukuran kacamata yang paling tepat, di mana dia bisa melihat jelas tanpa dia perlu fokus kuat, jadi dia tanpa usaha dia bisa melihat satu gambar itu atau melihat huruf itu di depan secara jelas. Jadi ini yang sebenarnya dipakai di Kando. Kita memakai satu macam obat yang untuk merileks mata anak sehingga dia bisa, waktu kita periksa dia tidak bisa berusaha memakai kemampuannya sendiri. Jadi dia rileks matanya. Jadi kita bisa memeriksa pada saat keadaan matanya rileks. Jadi di situ kita berharap mendapatkan ukuran kacamata yang tepat. Kalau penyebabnya adalah katarak, kita harus atasi dulu kataraknya. Jadi kita lakukan operasi katarak pada anak. Kita angkat kataraknya, kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan seperti tadi. Kita coba ukuran kacamata yang paling tepat. Waktu kita mau coba ukuran kacamata, kan biasanya kan kita ditanyain, ini bagusan mana dengan yang bagusan ini? Kalau anak-anak kecil kan belum bisa, dok. Ya, kalau anak-anak kecil, kita biasa memiliki alat di Kando ini, streak retinoskopi, dan juga kita memberikan handheld refraktometer. Jadi kalau kita kombinasikan dengan pemakaian obat tadi, kita harapkan hasilnya itu bisa mendapatkan hasil yang akurat pada pemeriksaan mata anak. Bagaimana kalau anaknya tidak kooperatif? Baru mau dilihat aja anaknya sudah nangis. Kita bisa apain tuh, dok? Kalau anak-anak yang kurang kooperatif, dia nangis, dia ngamuk, itu kan kita nggak bisa dapat ukuran tepat. Karena kalaupun kita dapat ukurannya, kadang-kadang ukurannya itu masih bisa diragukan. Karena ukurannya bisa berubah-ubah. Karena dia sering goyang-goyang pada saat kita lakukan pemeriksaan. Jadi kalau pada saat anak-anak yang kurang kooperatif atau hasilnya rupa meragukan, dari saya menyarankan untuk kita melakukan pemeriksaan dengan bius. Tapi itu dilakukan di ruang operasi, tapi tidak perlu takut bagi Sobat Promkes karena itu sebenarnya bukan operasi. Tapi kita cuman dikasih tidur anaknya, kasih tidur sebentar, kita periksa 5 menit, setelah kita habis periksa, sudah selesai. Iya. Jadi aman dan nyaman ya Sobat Promkes. Jadi periksakan mata anak-anak Anda. Sebenarnya untuk orang, kan orang tua nggak tahu nih dia ada ambliopia atau enggak. Dokter mata anak tuh punya panduan nggak sih? Kapan seorang anak harus diperiksa? Meskipun tidak ada gangguan. Itu yang saya bilang tadi, kita sebenarnya menyarankan pada saat umur 6 bulan, bayi-bayi sebaiknya itu diperiksa semua. Apalagi bayi prematur, karena bayi prematur itu memiliki resiko tinggi kelainan pada mata. Selain bayi prematur, bayi-bayi juga atau anak-anak dengan gangguan perkembangan, ada development atau perkembangannya terlambat, itu sangat disarankan untuk melakukan screening penglihatan atau pemeriksaan mata. Karena biasanya pada anak-anak dengan gangguan perkembangan atau development, itu biasanya akan ditemukan juga gangguan perkembangan pada mata. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah kita terapi nih, kita berikan terapi. Dokter bilang kalau katarak berarti dioperasi, kalau dia perlu kacamata kita kasih kacamata.
Seberapa besar kira angka keberhasilan? Apakah penglihatannya masih bisa kembali lagi, Dok? Kalau bicara tentang angka keberhasilan, ini mata malas ini seperti kita bisa ibaratkan seperti orang yang dia tidur-tiduran terus, dia malas, nggak bisa bergerak, seperti misalkan kakinya patah, dia kan tidur lama, nggak bisa bergerak. Hmm. Waktu dia mau berdiri, dia tidak bisa langsung lari, dia tidak bisa langsung normal, tapi kita harus latih pelan-pelan. Itu Hmm. fungsi dari kacamatanya yang kita ukur tadi itu. Ya. Dimana kalau kita dapat ukuran yang pada saat itu kita harapkan 6 bulan kemudian kita bisa ukur lagi. Kalau pada saat yang pertama, pengukuran pertama belum maksimal, 6 bulan kemudian kita ukur lagi. Biasanya ada perubahan. Bisa lebih baik, kita kejar lagi ukurannya, kita kejar terus begitu sampai ukurannya bisa sampai maksimal. Karena itu disarankan pemeriksaannya ini dilakukan segera mungkin pada saat anak masih masa perkembangan penglihatan antara 1 sampai 5 tahun. Kalau dia sudah di atas itu masih bisa sembuh, tapi lebih lambat dengan lebih susah. Apalagi kalau dia sudah umur di atas 17, 18 tahun atau sudah 20 tahun ke atas, kalau ditemukan mata malas pada saat itu, kebanyakan sudah susah untuk diterapi. Karena dia sudah terjadi gangguan, perkembangan matanya sudah tidak ada. Jadi dia sudah stuck di situ. Oke, wah luar biasa ini pengetahuan buat kita semua Sobat Promkes, langsung dari ahlinya nih, Dr. Andrew Citra, spesialis mata, ahli pediatrik oftalmologi, dokter mata anak. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Nah, sebelum kita menutup, kita persilahkan Dr. Andrew Citra untuk memberikan pesan-pesan penutup untuk Sobat Promkes yang sedang menyaksikan. Bagi Sobat Promkes, saya harap kalau ada kelainan pada mata anak, misalkan kalau anaknya diketahui misalkan ada banyak keluhan, dia mulai mengeluh, misalkan bisa dilihat dia menonton dekat, atau ada keluhan dari gurunya dia harus duduk dekat di depan papan tulis baru bisa melihat, atau dia mulai kelihatan ada mata yang juling, itu sebaiknya dibawa periksa ke dokter mata secepatnya supaya kita bisa tangani secepatnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Andi Citra. Sebelum menutup, mari kita salam sehat bersama. 1, 2, 3. Salam sehat.